Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi informatika kelas 7 bab 6, yaitu tentang analisis data. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan mengenal data. Data berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, yaitu analisis atau kesimpulan. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara, atau video. Data dapat bersifat kualitatif, yang berarti menggambarkan sesuatu, atau kuantitatif, yang berupa informasi numerik atau angka. Nah, data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Kalau kita konversikan dengan satuan bytes akan seperti ini. Setelah kita memiliki data, kita bisa menganalisis data tersebut. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Kemudian, setelah dianalisis, kita bisa menginterpretasi data. Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Menganalisis data dalam komputer itu dapat menggunakan aplikasi lembar kerja seperti Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice, dan lain-lain. Namun, pada materi kali ini kita akan fokus kepada yang paling sering digunakan, yaitu Microsoft Excel. Selanjutnya kita bahas ke tampilan awal dan fungsinya pada Microsoft Excel. Ketika kalian baru membuka Microsoft Excel, akan tampil seperti di bawah ini. Berikut ini fungsi masing-masing secara singkat. Home itu berisikan menu untuk membuat lembar kerja baru dan 10 lembar kerja terakhir yang digunakan. New itu membuat lembar kerja baru. Dan Open untuk membuka lembar kerja yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, bagian lembar kerja Microsoft Excel. Nah, kalian bisa coba klik New dan Blank Workbook. Nah, nanti kalian akan muncul seperti di bawah ini. Berikut penjelasannya. Bagian 1 itu menunjukkan Quick Access Toolbar. Bagian ini menampilkan menu atau fitur yang sering digunakan. Bagian 2 menunjukkan ribbon. Di sini, kita dapat mengatur banyak hal terkait aplikasi Microsoft Excel, seperti ribbon berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel, terdiri atas banyak tabs menu. Tabs menu yang ada secara default yaitu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Apabila kalian menambahkan objek tertentu, ada tabs tambahan yang tampil dan berisi fungsi khusus untuk objek tersebut. Tabs ini disebut contextual tabs. Pada setiap tabs, fungsi yang ada dikelompokkan lagi ke dalam grup menu. Contoh untuk tabs Home yang termasuk grup menu adalah Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing, dan Ideas. Ribbon dapat diminimize serta di-customize isinya. Bagian 3 menunjukkan formula bar. Di sini terdapat alamat sel yang aktif beserta isi dan formula yang digunakan. Bagian 4 menunjukkan worksheet yang terdiri atas kumpulan sel yang terbentuk dari baris atau row dan kolom atau kolom. Di bagian ini, kalian dapat melakukan pengolahan data melalui formula. Bagian 5 menunjukkan kumpulan worksheet. Dalam satu file atau workbook bisa terdapat banyak worksheet sekaligus.
Selanjutnya, cell and range. Setiap worksheet terdiri atas kumpulan cells yang terbentuk dari baris atau row dan kolom atau kolom. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau sel itu hanya satu kotak. Range itu terdiri dari beberapa sel. Row itu selalu ke arah kanan, yaitu horizontal. Dan kolom itu selalu ke arah bawah, yaitu vertikal. Selanjutnya, olah worksheets. Nah, yang kalian lihat di sini adalah worksheet. Worksheet itu adalah lembar di mana kalian akan mengerjakan data yang akan diolah. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah sebuah worksheet. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah cara membuat worksheet baru, kemudian cara memindahkan atau mengembalikan dari worksheet yang lain ke worksheet sebelumnya, dan seterusnya. Kemudian juga kita akan mempelajari bagaimana cara merename sebuah sheet. Kita juga akan mempelajari bagaimana mendelete sebuah sheet. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara mengcopy ataupun move sebuah sheet. Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan cara membuat sheet baru. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah sheet 1 atau sheet pertama. Artinya adalah lembar kerja pertama. Terkadang-kadang, kalau kadang-kadang kita itu nanti butuh beberapa sheet dalam satu workbook. Nah, itu nanti caranya gampang banget. Kalau kalian butuh lebih dari satu sheet, kalian cukup klik tanda tambah di sini nih. Di sini ada tanda tambah nih. Itu kalian cukup klik. Itu adalah untuk membuat sheet baru. Kita coba klik ya. Nah, di sini muncul sheet 2. Dari sheet 1 ada sheet 2. Kalau masih butuh lagi, ya klik lagi sheet 3. Nah, di sini itu adalah cara untuk membuat sheet baru. Gampang ya? Sekarang, kita kalau ingin pindah-pindah nih antara sheet gimana caranya? Itu gampang banget. Kita ada posisi di sheet 3 nih. Kita tandain ya. Ini sheet 3. Nah, udah ditandain nih. Nanti sebagai acuan kita. Kemudian kita ingin pindahkan ke sheet 2 misalkan. Caranya gimana? Tinggal sorot aja sheet 2-nya. Kemudian diklik. Nah, di sini kita tandain lagi. Ini sheet 2. Kemudian, kalau ingin pindah ke sheet 1, ya tinggal diklik juga sheet 1. Ini sheet 1. Nah, di sini lihat kalian fokus ke yang bagian A1 ya. Di sini ada ini sheet 1. Kita lihat apakah berubah kalau sheet-nya diganti. Akan berubah ya menjadi sheet 2. Kalau kita pindahkan, ini menjadi ini sheet 3. Nah, artinya kita sudah berhasil untuk memindahkan sheet. Gampang ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara merename atau mengganti nama sebuah sheet. Nggak enak banget ya kalau dilihat sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nanti kalau ada isi datanya, kalian bingung ini data tentang apa sih? Nah, jadi cara merename-nya atau mengganti namanya adalah kalian sorot dulu nih sheet-nya yang ingin diganti. Misalkan sheet 3. Kita klik kanan. Kemudian pilih rename. Nah, setelah itu kalian cukup ketikkan mau jadi apa. Misalkan lembar ketiga. Setelah itu, kalian bisa tekan enter di keyboard ataupun bisa klik di mana aja. Misalkan kita klik. Nah, di sini udah berubah nih dari sheet 3 menjadi lembar ketiga. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kalian sorot lagi ke sini kursornya. Kemudian kalian tinggal double klik, artinya klik 2 kali. Nah, di sini setelah diklik 2 kali, kalian tinggal tulis aja yang mau diganti menjadi apa. Misalkan kita balik lagi jadi sheet 3. Klik di mana aja. Nah, berubah lagi nih menjadi sheet 3. Gampang ya cara merename-nya. Nah, kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana cara untuk mendelete sebuah sheet. Misalkan, kalau kalian tidak sengaja ngeklik tanda tambah ini terlalu banyak nih. Di sini sampai sheet 9, padahal kita butuhnya cuma sampai sheet 3. Cara mendelete-nya gimana? Itu gampang. Misalkan ini sheet 9 kita tidak perlu, yaitu klik kanan. Kemudian pilih delete. Langsung hapus deh sheet 9-nya. Gampang banget ya. Nah, bagaimana kalau caranya di sini ada lebih dari satu yang ingin di-delete? Itu kalian gampang. Kalian bisa tekan shift di keyboard kalian. Shift-nya ditekan. Kemudian pilih sampai mana yang ingin dihapus. Misalkan sampai sheet 5. Nah, di sini semua disorot nih. Udah kesorot ya? Nah, kita tinggal klik kanan dimanapun. Di bagian yang nama sheet ini. Kemudian, kalian bisa klik kanan. Dan delete. Bisa kalian lihat, semua sheet-nya terhapus. Dari 5 sampai ke 8 tadi.
Misalkan ini sheet 4 juga masih nggak perlu nih. Kita klik kanan juga dan delete. Gampang ya? Selain menggunakan Shift, kalian juga bisa pilih satu-satu menggunakan CTRL di keyboard kalian. Kalian bisa coba ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mendelete, kita pelajari cara move dan copy. Apa sih perbedaan antara move dan copy? Kalau kalian misalkan lihat di sini, klik kanan, di sini ada pilihan move or copy. Kita pelajari ya. Kita coba klik di sini. Di sini kalian akan melihat ada before sheet, ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Di sini ada juga create a copy. Perbedaannya, kalau kita misalkan ngeklik misalkan di sini sheet 3. Nah, ini kan posisinya ada sheet 3 nih. Sheet 3 ini ingin dipindahkan di mana sih? Ingin dipindahkan misalkan di sebelum sheet 2. Artinya di antara sheet 1 dan sheet 2. Kita tinggal klik sheet 2. Kemudian pilih OK. Bisa kalian lihat susunannya berubah menjadi sheet 1, sheet 3, dan sheet 2. Nah, itu adalah cara untuk memindahkan. Bagaimana kalau kita ingin mengcopy seluruh datanya, seluruh data sheet ke sheet yang baru. Caranya adalah klik kanan, move or copy, pilih create a copy. Nah, kita misalkan simpan di paling akhir. Ya tinggal diklik move to end. Kemudian oke. Bisa kalian lihat di sini sheet 3 posisinya tetap di sini. Tapi ada tambahan baru lagi, sheet 3 dalam kurung 2. Artinya sheet 3 ini berhasil kita copy ke paling akhir. Gimana? Gampang ya? Selanjutnya, kita masuk ke materi Freeze Spans. Fitur ini dapat membantu untuk membuat baris atau kolom tertentu berada di posisi terkunci. Efeknya, baris atau kolom tersebut dapat selalu terlihat walaupun halaman worksheets kalian scroll lebih jauh ke bawah ataupun ke samping. Menu ini dapat diakses melalui tab View, lalu Freeze Spans. Nah, nanti akan ada 3 pilihan. Ada Freeze Spans untuk mengunci baris dan kolom tertentu. Ada Freeze Top Row untuk mengunci baris paling atas saja. Juga ada Freeze First Column itu mengunci kolom pertama aja. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini nih. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Freeze Spans. Di sini, admin sudah membuat nih beberapa data. Misalkan di sini ada nomor, nama, umur, dan kelas yang terdiri dari nama-nama orang, kemudian ada umurnya berapa dan kelasnya berapa. Di sini kalau kita misalkan scroll ke bawah, bisa kalian lihat di sini ada banyak data ya, sampai ke 50 nama siswa. Nah, misalkan di sini kegunaan dari Freeze Span itu apa sih? Kita bisa lihat nih, nomor, nama, umur, dan kelas ini kalau kita scroll ke bawah, dia hilang. Ya kan? Di bagian atasnya jadi hilang. Kadang-kadang kalau datanya terlalu banyak, kita kadang-kadang lupa nih. Ini tuh tentang apa sih? Bagian B itu, bagian C itu tentang apa? Dan bagian D itu tentang apa? Nah, agar memudahkan dalam membaca, kita bisa menggunakan fitur Freeze Spans. Caranya, bisa kita lihat nih. Kita klik View, kemudian di sini ada pilihan Freeze Span, kita klik. Kemudian pilih Freeze Top Row. Setelah kalian klik, kalau kalian scroll ke bawah, di sini nomor, nama, umur, dan kelas itu tetap ikut ke bawah. Jadinya membacanya lebih enak. Oh, ternyata nomor 16 namanya Joko, umurnya 15 tahun, dan kelas 7. Itu berbanding terbalik dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi nggak enak banget. Dilihat nggak ketahuan ini tentang apa sih gitu. Nggak tahu namanya, nggak tahu bagian nama, nggak tahu bagian umur, nggak tahu bagian kelas. Seperti itu. Jadi kalau datanya banyak ke bawah, itu lebih enak menggunakan Freeze Top Row. Nah, bagaimana cara mengembalikannya lagi nih? Kalau misalkan kita nggak mau di Freeze Span lagi. Caranya, cukup klik lagi Freeze Span. Kemudian pilih yang paling atas, yaitu Unfreeze Spans. Klik, kalau kalian scroll ke bawah. Nah, bagian yang nomor, nama, kelas, dan umur, itu nggak akan ikut ke bawah lagi. Beda ya? Ya kan? Nah, itu caranya. Itu adalah cara untuk Freeze Top Row. Kalau datanya banyak ke bawah. Bagaimana kalau datanya banyak ke samping? Itu ada caranya juga. Misalkan kita lihat ke sini ya. Kita pindah ke sheet yang di sini. Nah, sekarang bisa kalian lihat. Di sini ada nilai 1 sampai ke nilai 30. Nah, di sini datanya banyak banget nih. Kita nggak tahu. Di sini kan padahal di sini tahu ya. Nama Alexandria, nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Ini adalah untuk Alexandria. Kemudian yang berikutnya untuk Sandi, Andra, dan seterusnya. Tapi kalau kita geser ke kanan, kita nggak tahu yang bagian itu nilai siapa nih. Nah,
caranya itu adalah menggunakan freeze first column. Caranya, klik lagi view, kemudian freeze span, kemudian pilih yang ketiga, freeze first column. Kalian klik. Nah, sekarang kalau di scroll ke samping, nah, nama-nama siswanya itu tetap ikut walaupun di scroll ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata Jaka nilai ke-30-nya adalah ternyata di sini nilainya 89 dan seterusnya. Jadi lebih mudah untuk membacanya. Itu adalah kegunaan dari freeze spans. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kalau kita ingin menghilangkan kunciannya atau menghilangkan freeze span-nya, kita tinggal klik lagi freeze span, terus unfreeze span. Nah, sekarang kalau kita scroll ke samping, dia nggak ikut lagi. Jadi nggak kekunci lagi kayak tadi. Gimana? Gampang ya? Selanjutnya, kita masuk ke cell references. Dalam file worksheet, kalian dapat mengambil data yang berasal dari sel lain. Dalam pemanggilan sel tersebut, terdapat 3 cara, yaitu relative, absolute, dan mixed references. Relative references adalah pemanggilan sel standar pada file worksheet. Relative references dapat berulang sesuai baris atau kolomnya apabila disalin ke sel yang lain. Absolute references ditunjukkan dengan tanda $, di depan nilai baris dan kolom. Artinya, nilai pada sel tersebut akan terus dipakai walaupun formulanya disalin ke sel yang lain. Biar jelas, kita langsung coba ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang relative references dulu. Di sini kalian bisa lihat, admin telah membuat beberapa data nih untuk relative references dengan absolute references. Kita mulai dengan relative references dulu ya. Bisa kalian lihat di sini ada nomor, nama, tabungan pertama, tabungan kedua, dan jumlah tabungan. Di sini kita misalkan ingin mengetahui jumlah tabungan dari siswa. Misalkan Ujang tabungannya berapa sih? Tatang tabungannya berapa? Dan sampai Umi tabungannya berapa jumlahnya. Di sini sebetulnya kalian bisa aja menggunakan kalkulator ya. Jadi 100.000 ditambah 75.000 jadinya 175.000. Tapi itu kan agak ribet ya kalau satu-satu. Ini datanya 5. Bagaimana kalau datanya ada 200? Itu capek banget. Nah, inilah gunanya dari relative references. Caranya gimana? Caranya kalian klik dulu di sini di jumlah tabungan di bagian E4, yaitu di bagian nama Ujang. Setelah kalian klik di sini, kemudian kalian ketik sama dengan, kemudian klik tabungan pertama yang miliki Ujang, jangan sampai salah, nanti akan kesorot kayak gini, yaitu ada di C4. Kemudian tambah, di sini tabungan kedua, kalian klik juga. Nah, di sini kalian bisa lihat sama dengan C4 ditambah D4. Ini udah benar ya, karena ingin mengetahui jumlahnya. Nah, setelah kayak gini gimana? Tekan enter. Nanti otomatis ketahuan. Jadi 175.000. Nah, disinilah fungsi dari Excel. Itu memudahkan banget kita dalam menghitung seperti ini. Kalian kemudian bisa sorot nih ke tanda tambah yang di bawah nih, kotak ini paling pojok, titik sudut yang di sini ya. Nah, sampai tandanya jadi tambah kayak gini. Asalnya kayak gini, menjadi gini. Kelihatan bedanya ya. Kemudian kalian tekan, klik tekan, ditahan, kemudian tarik ke bawah. Sampai ke sini nih, sampai ke kolomnya Umi yang paling bawah. Kemudian kalian lepaskan. Otomatis terhitung semua jumlah tabungannya. Nah, dari mana sih maksud dari relative references itu? Kalian lihat di sini nih, di formula bar. Di sini adalah C4 ditambah D4. Kalau kita pindahkan ke sini, dia berubah menjadi C5 ditambah D5. Kalau kita pindahkan lagi, itu jadi C6 ditambah D6. Itu adalah relative references. Jadinya mengikuti selnya yang berubah tergantung dari selnya. Kan asalnya C4 tambah D4. Dari sini tambah ini. Kemudian kalau yang bagian ini ikut berubah otomatis jadi C5 ditambah D5 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi akan otomatis ikut berubah juga berdasarkan dari rumus yang kita tulis pertama, yaitu C4 ditambah D4. Maka berikutnya akan menjadi C5 ditambah D5. Itu adalah relative references. Paham ya? Nah, bagaimana dengan absolute references? Absolute references itu berbeda dengan relative references. Kalau tadi relative references itu kan berubah ya sesuai dengan sel yang ikut berpindah. Nah, kayak di sini kan dari C4 menjadi C5. Kalau dalam relative absolute references itu akan kita bisa lock
dikunci. Jadi ketika kita pindahkan ke bawah pun, ketika copy ke bawah, rumusnya tidak akan berubah. Nah, misalkan kayak gini nih. Kita ingin mengetahui jumlah tabungan akhir. Ada tabungan pertama, tabungan kedua, tapi di sini ada pengeluaran wajib. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita klik sama dengan, kemudian di sini kita klik yang di bagian C14, kemudian kita tambahkan dengan tabungan kedua, kemudian kan ada pengeluaran wajib, artinya dikurangin. Di sini, klik di situ juga, kita enter. Itu otomatis menghitung nih, 100 tambah 75.000, jadi 175. Dikurangi 50.000, 125.000. Itu udah benar. Kalau kita langsung main di copy kayak tadi, di sini perhitungannya jadi salah. Kenapa? Lihat di sini. 150.000 ditambah 80.000. Jadinya langsung otomatis 230.000. Padahal di sini ada pengeluaran wajib untuk setiap siswa, yaitu 50.000. Di sini dia tidak mengurangin dengan dengan 50.000. Kenapa? Bisa kalian lihat di sini nih. Di sini kuranginnya E14. Udah benar. Di sini adalah E14. Kalau kita klik di sini, dia malah menjadi dikurangi E15. E15 artinya ada di sini. Sedangkan di sini kosong nih. Nah, caranya itu menggunakan absolute references agar datanya tetap di lock di sini untuk menguranginya. Caranya gimana? Kalian balik lagi ke sini nih, ke yang awal. Di sini kan ada E14. Nah, kita klik sebelum huruf E. Kita kasih tanda dolar. Jangan lupa setelah E juga dikasih tanda dolar. Jadinya kayak gini. Kemudian kalian tekan enter. Nah, ini udah tetap sama ya. Tapi rumusnya jadi berbeda nih. Kita copy ulang semuanya. Tekan tambah ini. Tekan ke bawah. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah benar perhitungannya, yaitu dikurangi 50.000. Bisa kita lihat 150.000 ditambah 80.000, 230.000. Dikurangi 50.000 jadinya 180.000. Bisa kalian lihat juga E14-nya tidak berubah ya, tetap jadi E14. Nah, itulah yang dimaksud dengan absolute references. Gimana? Paham ya? Selanjutnya, format cells. Di file worksheet, kalian dapat mengatur format tampilan untuk tiap selnya tanpa mengubah nilai dari isi sel yang ada. Secara umum, fitur format cells ini dapat diakses dengan melakukan klik kanan pada sel yang ingin diatur, lalu pilih menu format cells. Lalu akan muncul dialog box yang berisi pilihan untuk mengatur sesuai format yang disediakan. Format yang dapat diatur terkait dengan number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, untuk number, ada beberapa pilihan seperti number untuk mengatur tampilan angka, date and time untuk mengatur tampilan waktu dan tanggal, currency and accounting untuk mengatur tampilan khusus untuk keuangan, percentage and scientific untuk mengatur tampilan ke dalam bentuk persen atau eksponen, dan teks. Semua angka dan formula akan dianggap sebagai huruf. Alignment untuk mengatur posisi huruf, apakah ingin rata kiri, kanan, tengah, atau rata kiri kanan. Bahkan, di sini kalian juga bisa mengatur tulisan, apakah ingin horizontal atau vertikal loh. Ada juga wrap text, agar teks yang panjang dapat ditampilkan dalam satu sel yang sama. Kemudian, shrink to fit, agar isi teks dapat ditampilkan cukup dalam satu baris dan lebar sel tetap sama. Namun, ukuran font akan menjadi lebih kecil. Lalu ada merge cell untuk menggabungkan dua atau lebih cells menjadi satu sel. Pada menu font, bisa mengatur tampilan dari teks yang ada, seperti pilihan font, style, ukuran, warna, dan efeknya. Pada menu border, bisa mengatur tampilan dari sel, yaitu apakah ada border, bentuk sel garisnya, warna, dan posisi garisnya. Pada menu fill, kita bisa mengatur warna sel. Kalau protection, untuk mengunci atau menyembunyikan sel. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.